Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Hadis Al-Khamis Thalathun. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala naha Rasulullah, melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafar bil Quran, akan dibawa perjalanan dengan Al-Quran ila ardil adu, ke negeri musuh, ke negeri kafir. Rawahu Syaikhani wal lafdhu li Muslim, adapun lafadznya yaitu milik Imam Muslim. Wa fi, dan di dalam Muslim, anhu, dari Abdullah ibn Umar aidan radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an annahu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, yaitu ada Nabi yaitu melarang Nabi an yusafar bil Quran, akan dibawa safar dengan Al-Quran ila ardil adu, ke negeri musuh, makhafata ayyana lahul adu, karena takut mengambil akan Al-Quran siapa musuh. Wa fihi anhu radhiyallahu anhu, wa fihi anhu radhiyallahu anhuma aidan marfu'an la tusafiru bil Quran, jangan bepergian kalian bil Quran, dengan membawa Al-Quran, artinya ila ardil adu tetap. Fa inni la amanu ayyana lahul adu, maka sungguhnya aku la amanu, yaitu tidak merasa selamat aku, ayyana lahu, akan mengambil akan Al-Quran siapa musuh. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa qad safara an-nabi, dan sungguh bersafar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabat Nabi, fi ardil adu, di bumi musuh, wa hum yu'allimuna al-Quran, hal adapun mereka yu'allimuna al-Quran, yaitu mengajarkan mereka akan Al-Quran. Wa qala al-Hafidh rahimahullah, asyara al-Bukhari bidzalik, berisyarah siapa Imam Bukhari dengan itu hadis, dengan itu qaulnya, ila anna al-murad bin nahyi, akan sungguhnya yang dimaksud dengan larangan anis safar, daripada bersafar bil Quran, dengan bawa Al-Quran, as-safaru, yaitu as-safar bil mushaf, dengan membawa mushafnya Quran semangkin, meni Quran sebeda dalam dadah. Khasyata ayyana lahul adu, karena takut mengambil akan al-mushaf al-adu siapa al-adu. Jadi yang di dalam hadis itu yang dimaksud mushaf, bukan Quran al-matlu, bukan Quran yang dihafal, bukan Quran yang ada di dalam dada. Las-safar bil Quran nafsih, bukan perjalanan dengan membawa Al-Quran, nafsi, datnya Al-Quran. Datnya Al-Quran bukan tulisannya, bukan bukan kertasnya, bukan mushafnya, tapi yang sudah yang bacaannya itu yang ada di dalam dada. Qala an-Nawawi rahimahullah, fihi an-nahyu 'anil musafarati bil mushaf ila ardil kuffar lil 'illa al-madhkurati fil hadis, yaitu dalam hadis adapun larangan daripada perjalanan dengan membawa mushaf ila ardil adu, ke negeri al-kuffar, orang-orang kafir, lil illa, karena alasan al-madhkurat yang disebut fil hadis, di dalam hadis. Wa huwa, adapun illah, khaufu ayyanalu, yaitu takut mengambil ya al-kuffar akan al-mushaf, fayantahiku hormatahu, maka merendahkan mereka hormatahu, akan kehormatannya mushaf.
Fa in aminat, maka jika aman, hadhil illah, apa ini alasan, bi ay yadkhula fi jaisil muslimin, nah, al-zahirin alaihim, seperti harus masuk Al-Quran di dalam tentaranya orang-orang Islam, al-zahirin yang kuat, alaihim atas kufar, fala karahata wala man'a minhu, maka tiada makruh dan tiada larangan minhu dari dia as-safar bil Quran hina idin, ketika itu, li'adamil illah, karena tidak ada alasan. Sekarang insyaallah enggak. Kita ke Amerika, kita ke Denmark, insyaallah enggak akan ada yang melecehkan Al-Quran, karena di selain memang umat Islam alhamdulillah kuatlah, sekarang kan ada hak asasi manusia dan hak menentukan pilihan beragama. Hadza huwa sahih, adapun ini qaul huwa ya hada, yaitu qaul yang sahih. Wa bihi, dan dengan hada qala Abu Hanifah, berkata siapa Imam Abu Hanifah, wal Bukhari wa akharun, dan ulama yang lain. Wa qala Malik wa jama'atun, dan beberapa ulama min ashabina dari orang-orang Syafi'iyah, bin nahyi mutlaqan, dengan larangan mutlaqan, hal mutlaq, ngalak zahirnya hadis. Wa hukiya Ibnul Mundir, la haka di sini. Wa haka Ibnul Mundir an Abi Hanifah al-jawaz mutlaqan, bukan hukiya itu. Dan meriwayatkan siapa Ibnul Mundir dari Abi Hanifah, al-jawaz, akan boleh mutlaqan, mutlaq. Wa sahih anhu ma sabaq, adapun yang benar anhu dari ya as-safar bil Quran ma sabaq, yaitu qaul yang telah berlalu, artinya dengan illah. Ada yang mengatakan mutlak tidak boleh, ada yang mengatakan mutlak boleh. Jadi was-sahih anhu ma sabaq, artinya tergantung keadaan. Wa hadhil illatul madhkura fil hadis hiya min kalamin nabi, adapun ini alasan yang disebut dalam hadis, ya hadhil illah min kalamin nabi, yaitu daripada kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul malikiyah, dan lopot salah siapa sebagian malikiyah, fa za'ama annaha min kalami Malik. Oh, ini alasannya kenapa mereka itu sampai mengatakan begitu. Fa za'ama, maka menyangka ba'dul malikiyah annaha, kan sungguhnya nah, kok annaha kalimat bisa di situ min kalami Malik, yaitu daripada kalamnya Imam Malik, mungkin di Muwatta di situ, atau annaha, akan sesungguhnya illah, ya illah min kalami Malik. Wattafaqal ulama, ya karena apa namanya, wattafaqal ulama ala annahu yajuzu ay yuktaba ilaihim kitabun fihi ayatun aw ayat, dan sepakat ulama ala annahu, atas sungguhnya perkara, yajuzu boleh, ayuktaba, akan ditulis, ilaihim kepada kufar, kitabun, apa surat, fihi yang yaitu di dalam kitab, adapun ayat atau beberapa ayat, adapun satu ayat atau beberapa ayat. Wal hujjatu fi, adapun hujjah di dalam ittifaqil ulama, yaitu suratnya Nabi SAW kepada Hiraqlah, ada di situ, wassalamu ala man ittaba'al huda, intaslam, ya intaslam taslam, jika kamu masuk Islam maka kamu akan selamat. Kemudian ada perkataan, kalau kamu masuk Islam maka kamu dapat 2 pahala. Masuk Islam kamu dapat pahala dengan masuk Islam, kemudian pahala yang lebih besar lagi, umat kamu masuk Islam, rakyat kamu masuk Islam. Qala al-qadhi rahimahullah, wa kariha Malikun wa ghairuhu muamalatul kuffar, dan makruhkan siapa Imam Malik dan lainnya Malik akan
muamalah akan orang-orang kafir, transaksi-transaksi perjualbelian bidarahimi waddananiri, dengan dirham-dirham dan dinar-dinar, allati fiha ismullah, yang yaitu dalam ad-darahim wa dinanir adapun nama Allah Ta'ala, wa dzikri, dan menyebut isim subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin dulu ada yang seperti itu ya. Kalau sekarang uang Indonesia kan ada Garudanya, ada Pak Karno, ada Patimura. Mungkin dulu ada kalimat jalalah di dinar, sebagian dinar. Intaha. Qala Allah Ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuh akan Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Qala Ibnu Ajib rahimahullah, ai siapa mutahharun? Ai malaikah al-munazzahun 'anil kadaratil jasmaniyah wa darrid dunub. Artinya malaikat-malaikat yang disucikan dari kotoran-kotoran jasmaniyah, jasad, wa darrid dunub, dan dosa-dosa yang berbahaya. Hada, adapun ini qaul Ibnu Ajibah, in ja'altahu sifatan li kitabi magnun wa huwa al-law. Adapun ini yaitu apabila menjadikan kamu akan qaulih ta'ala la yamassu ilal mutahharun, ya la. Hada, adapun ini tafsir gini ya, yaitu jika menjadikan kamu akan qaulih ta'ala la yamassu ilal mutahharun, jumlahnya maksudnya sifatan li kitabim maknun, akan sifat bagi kalimat kitabim maknun, wa huwa al-lawh, yang ada pun kitabum maknun, al-lawh yaitu lauh mahfud. Jadi kitabum maknun la yamassuhu illa mutahharun. Quran itu adalah kitabum maknun. Diteruskan, jangan la yamassuhu, yang tidak boleh menyentuh akan kitabum maknun illa mutahharun, kecuali suci. Jelas lagi, yang namanya lauh mahfud enggak mungkin menyentuh kecuali malaikat. Wa in ja'altahu, lah ini dia. Dan apabila menjadikan kamu akan qaulahu ta'ala la yamassu ilal mutahharun, sifatan lil Qur'an, akan sifat bagi Al-Qur'an, fal makna, maka yaitu adapun maknanya, yaitu lafaz la yanbaghi ay yamassahu illa man huwa ala taharati minan nas, tak pantas harus menyentuh akan Al-Quran kecuali orang yang adapun man ala taharati, yaitu atas suci, minan nasi, dari manusia. Wal murad al maktub minhu, adapun yang maksud yaitu Quran yang ditulis minhu, dari Al-Quran. Artinya apa? Yang sekarang di mushaf itu. Qala Ibnu Jazzi rahimahullah, wa ikhtalafa al-fuqaha fi man yajuzu lahu massul mushaf ala hasabil ihtimalat fil ayat. Dan beda-beda pendapat siapa fuqaha fiman, di dalam orang yang boleh lahu bagi man massul mushaf, apa menyentuh mushaf, ala hasabil ihtimalat, atas menghitung-hitung ihtimalat, tafsir maksudnya, fil ayat, dalam ayat, ihtimal begini, ihtimal begini. Fajma'u, ini hasil daripada qaul ulama. Fajma'u, maka sepakat mereka, ala annahu, atas sungguhnya perkara, la yamassu, tidak boleh menyentuh akan Quran kafirun, siapa orang kafir. Oke. Waqtalafu fima siwa 'ala al-aqwal, dan berbeda pendapat mereka di dalam yang selain kafir, ala aqwalin, atas beberapa pendapat. Faqala ba'dhum la yajuzu ay yamassahu al-junub, tak boleh harus menyentuh akan Al-Quran al-maktub, maksudnya itu yang Al-Quran makin kan saya berikan antum. Al-junub, siapa orang junub, wala, dan tidak boleh al-haidu, siapa orang haid, wala, dan tidak boleh al-muhdithu, siapa orang yang hadas, al-hadath al-asghar, akan hadas yang kecil.
Wahada adapun ini qaulu Malikin wa ashabih, yaitu berkata Imam Malik dan sahabat-sahabatnya Malik. Wa manau aidan ay yahmilahu bi alaqatin, dan melarang mereka ashabu Malik wa ashabu aidan lagi ay yahmilahu akan membawa manhu akan Al-Qur'an bi alaqatin, dengan gantungan au wisadatin atau bantal Al-Qur'an. Apa bantal Al-Qur'an? Katok dari ngutur katok. Wa hujjatuhum al-ayah, adapun hujjah mereka yaitu ayat ala ayyurad bil mutahharin at-taharatu min al-hadathil aswar wal akbar, atas sesungguhnya yang dimaksud dengan al-mutahharin yaitu suci daripada hadas kecil dan besar. Wa qad ihtajja Malikun fil Muwatta' bil ayah, dan sungguh berhujjah siapa Imam Malik dalam kitab Muwatta' dengan ayat. Wa min hujjatihim aidan kitab Rasulillah, dan yaitu sebagian dari hujjah mereka aidan lagi adapun suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm. Amr bin Hizam apa Hazm ni kata angkula tulisna Hazm ka saking gula masa soalan odi itu yang kini kepada Amr bin Hazm akan lafad ala alla yamassal Qur'ana illa tahirun, isi surat Nabi ini. Yani akan tidak boleh menyentuh akan Al-Quran kecuali siapa orang yang suci. Al-Qaulu Tsani annahu, sungguhnya perkara yang juzu itu boleh massuhu lil junub, apa menyentuh Quran bagi orang junub dan haid. Ini kurang waw. Wal muhdis, wal muhdis, ya. Dan orang yang hadasan asghar akan hadas yang kecil. Wa huwa madhabu Ahmad, itu lagi Ahmad. Adapun ini qaul itu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal wa Dhahiriyah, orang-orang Dhahiriyah. Wa hamalul mutahharina ala annahum al-muslimun awil malaika. Wallah orang Syafi'i tak sebut dinare. Bahaya. Dan membawa mereka menafsiri hamalu itu, ya, mereka al-mutahharin akan kalimat mutahharin ala annahum, atas sungguhnya al-mutahharin al-muslimun yaitu orang Islam wal malaika atau malaikat. Wal qaulu tsalits berdina buku Syafi'i ya. Adapun qaul yang terakhir annahu yaitu sungguhnya perkara juzu boleh masuk apa menyentuh Al-Qur'an bil hadatsil asghar, dengan hadas yang kecil dunal akbar. Ini terbalik, bukan hadas akbar. Wa hamad sahibu hadzal qaul, dan membawa siapa yang punya ini qaul al-mutahharin akan mutahharin ala ayyurad min al-hadathi al-akbaru, atas sesungguhnya dimaksud daripada hadas al-akbaru yaitu hadas akbar. Wa rakhasa Malik dan meringankan siapa Imam Malik di dalam menyentuh Al-Quran ala ghairi wudu'in, atas tanpa wudu' li muallimis sibyan, bagi orang yang mengajarkan anak-anak kecil, li ajlil masyaqqah, karena masyaqqah. Wa ikhtalafu fi qira'atil junubi lil Quran, dan berbeda pendapat. Ini yang nyentuh, ya, yang tadi nyentuh itu. Nyentuh. Kalau sekarang waqtalafu fi qiraatil junub lil Quran, dan berbeda pendapat mereka di dalam membacanya orang junub kepada Al-Quran. Famanahu Syafi'i, maka melarang akan qiraat siapa Syafi'i wa Abu Hanifah mutlaqan halai mutlaq mun junub, wa ajazahu Dhahiriyah mutlaqah. Allah, dan membolehkan akan qiraat siapa orang Dhahiriyah mutlaqan halai mutlaq. Subhanallah. Wa ajaza Malik, dan membolehkan siapa yang Malik qiraatul ayatil yasir, akan baca ayat-ayat yang sedikit, 5 ayat, petong ayat. Ay artinya li ta'awudin wa nahwi,
Artinya Imam Malik ini, maksud kata beliau ini berani menafsirkan perkataan Malik karena beliau Maliki, li ta'awudin, untuk menjaga diri, wa nahwi, dan umpamanya ta'awud, ayat-ayat hisn, ayat hifz, ayat apa namanya itu, seperti ayat syifa, seperti ayat mana umpamana perjalanan macam ujanna baina aydin saddaw bismillahirrahmanirrahim mursaha inna rabbi lahu rahim. Jadi untuk seperti itu. Wa ikhtalafu fi qiraatil haid, dan berbeda pendapat mereka di dalam membacanya orang haid, wan nufasai, dan orang-orang dan wanita-wanita nifas, lil Quran, kepada Al-Quran, an zahir qalbin, dari luar kepala, dari luar hati, artinya apalah, dan membaca, bukan memegang. Fa'an Malik riwayatani, maka yaitu dari Imam Malik adapun dua riwayat. Wa farraqa ba'dhum bainal yasir wal kabir, dan mentafsil siapa sebagian ulama di antara yang banyak dan sedikit. Ini orang haid bagaimana? Malik riwayatan, boleh tidak boleh? Sebagian ada yang mengatakan boleh kalau sedikit, kalau banyak tidak boleh. Intaha qaul Ibnu Jazzi, telah selesai apa qaulna Ibnu Jazzi. Wa qala Ibnu Ajibah al-masyhur, ini mazhab Malik. Saya tidak muat yang lain ini. Adapun yang masyhur, karena gula waktu nulis nikah di mecaran nyari pendapat di mana di pondok-pondok tahfidz itu masih diperbolehkan bagi yang haid membaca, bahkan memegang. Doa ben gulat ban mon mang lah doa mon aku je tak usah je malah haid antara ke kiai tak perengaki ban umi tak pergi aku ban umi antara kantokar njak tak kira pada ban kiai nak ban dua tang kancah keng kotu takzim ban tole anu keng cele boleh kecakancan selain motor ke kiai iya men noro kiai ban ini noro kiai noro cok gula anu ba ate ba ilah bekun anu. Wa qala Ibnu Ajibah al-masyhur fil haid wan nufasa jawazul qiraati mutlaqa. Allah. Adapun kaul masyhur di dalam wanita haid dan nifas yaitu bolehnya membaca hal mutlak, makan gule dalam kurungin wa huwa malikiyul madhab. Adapun Ibnu Ajibah yaitu madhab Maliki. Wa qala al-Kawwash, saung guna kitab nikah saking doa ki ibu wisuda Al-Qur'an. Kitab nikah ben gule genjot anu toles cepetan dulu ingin mempersembahkan kitab nikah ke Ki Aziz. Mon doa wisuda kok antara ngaturakin dia. Ternyata doa anu yakni kullu ala qadarillahi wa qada'i. Orangnya super santai. Tengok kancan pun lapal ada pas pun semis. Okey alhamdulillah. Ada okey alhamdulillah ban tangki sampai ustaz nak mana mengak dari ustaz dengan lega kiai nah ngaso aki apalah ke ustazan ki anu ki pecing tengah lega kiai nah pahajan anu jan santai tekeri sidang ya sambian nih kini mau ngaso aki ke kiai pejan banyak ben ngaso aki ke gula gula mengaki ya mah jangan ngujak ke mana tunggu ngaji ke kiai pahajan santai gula jan pah tidak takut sekali gula. Oh hari ya usah pembeli ke ustazan boleh. Wan ben ustazan kan can kiai telepon kiai kan anu sehingga jadi anu mengeterapkan undang-undang mon kiai kan ngalak badan nak kan. Wa qala al-Kawwash
An Ibn Atta la yafhamu isyarat al-qiraah. Ini tafsir isyarah ini. Tidak akan paham akan isyarah-isyarah bacaan illa kecuali man tahura sirrahu min al-akwan, illa man tahhara, kecuali orang yang mensucikan ya man sirrahu akan hatinya man minal akwan, dari semua yang ada isyarat. Maksudnya di sini tafsir yang berkenaan dengan tazkiyatun nafs atau mana azamati qudratillah subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya tidak bersih tidak akan bisa memahami makna-makna yang dalam tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tafsir isyarat dari kalimat la yamassuhu illal mutahharun. Wa fil Bukhari, dan disebut dalam Bukhari la yamassuhu, adapun kalimat la yamassuhu yaitu tidak akan menemukan, la yajidu ta'mahu, akan rasanya Al-Quran, wa naf'ahu, dan manfaatnya Al-Quran, illa man amana bil Quran, kecuali orang yang iman dengan Al-Quran, wala yahmiluhu bihaqqih, dan tidak akan memikul, membawa akan Al-Quran dengan haknya Al-Quran, kecuali orang mukmin. Liqaulihi, karena firman Allah. Seharusnya ada ta'ala, tak kasih nanti ta'ala. Sebenarnya di kitabnya tidak ada, tapi kata Imam Nawawi di muqaddimahnya Majmu', lebih bagus dikasih. Sama dengan namanya sahabat, tidak ada radhiyallahu ta'ala anhunya, kasih, minimal baca. Mathalul ladzina hummilut Taurah, yaitu perumpamannya orang-orang yang dibebankan mereka akan Taurat. Intaha fil bahr, Bahrul Majid, viral makin nih kitab nih. Nambah boleh kimle pertama, tak kenging, tangkap menewak kamal ini. Qala al-Bushairi rahimahullah, la yamassu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuh akan Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, anil adnasi, dari kotoran-kotoran, wal uyubi, suci dari aib-aib, wal ahdath, dan banyak-banyak hadas. Uyukul, dikatakan huwa khabarun fihi makna al-amr. Adapun qauluhu ta'ala, yaitu khabar fihi, yang yaitu di dalam khabar, adapun makna amr, ay yambawi alla yamassal mushafa illa man kana mutatahhira minasyirki wa anil ahdas. Pantas harus tidak menyentuh akan mushaf kecuali orang kana yang ada man mutatahhiran, yaitu suci, minasyirki, dari syirik, wa anil ahdasi, dan dari banyak-banyak hadas. Wa yuqalu, orang Syafi'iyah ini Kusyairi mantap. Wa yuqalu, dan dikatakan apa lafaz la yajidu ta'mahu wa barakatahu illa man amana bih, tidak akan menemukan akan rasa Al-Quran dan barakah Al-Quran kecuali orang yang beriman dengan Al-Quran. Orang kafir misal ada seandainya yang hafal Al-Quran, tidak akan pernah menemukan kelezatan Al-Quran dan barakahnya Al-Quran karena mereka tidak beriman. Kita orang Islam semuanya akan mendapatkan barakah dan rasa Al-Quran, tapi tidak sama sesuai pangkat dan nilai iman kita masing-masing. Ada orang tak paham maknanya, ada orang ni kata tak ngerti ke makna Al-Quran sama sekali, tapi merasakan kenikmatan mendengarkan bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran itu luar biasa. Saya pernah dengar itu apa dari Syekh Makki ya dulu ya, di Masjidil Haram itu. Orang Pakistan itu katanya waktu dijajah oleh komunis dulu, itu Al-Quran kan dibakar oleh mereka, orang komunis. Muka selamat Indonesia, mana betul gula, nang ban bari, nang ban cakancah dungke kelebun candi, tokoh-tokoh kiai kasa acareta masalah tampe saya dungke ben apa ya desok ke temor sampai dungke. Kita bukan tidak berbicara kiai, kita berbicara cek jual mun kecena cek jual.
tuh kuda teker todus ya caca melolo terus Jepang ucap di budin ngereng kiai mana bita jual kajena oh bang ajunan ija saya semeter biasan sekat ebu sebitak ebu bencana beli telok sekat bari ya dibagi pasana hai bagi langsung ini kesibuk Astana Kiai Goranggari kasa Syekh Mahfud kan biasa punya reng ngatamaki kasa masjid pertama guru Quran pertama Sumenep ke Timur punya orang ngatamaki orang ngatarakat ya makin tak bengan pun kasa angker bau nah karena iklepo tambak udang di mana itu sudah milik Cina lah iklepo berat Timur laut aja iklepo nikah seminggu yang lalu dia guna kelebuncan ciberi beda anu kasa istilah nuzulul Quran lagi mau beda ajian mau beda selawat pas tak kuat kiai ndak bisa lama-lama ngutang deh ngias tak kenapa limbah tanpa odang saran ben ndak punya lain pun odang tak percaya ngalah odang telokan pas sabak ikan teri sabak bah beberapa jam bau bah limbah wa yuqalu la yaqrubuhu illa al-muwahhidun tidak akan dekat akan Al-Quran kecuali orang-orang yang bertauhid fa ammal kuffar maka adapun orang-orang kafir fayakrahuna sama'ahu wala yaqrubunahu maka tak mau mereka akan mendengarkan Al-Quran maka tidak mau mendekat mereka akan Al-Quran wa quri'al mutahhirun dan dibaca apa al-mutahhirun ay alladzina yutahhiruna nufusahum orang-orang yang mensucikan mereka akan jiwa mereka anid dunubi dari dosa wal khuluqid duna dan akhlak-akhlak yang rendahan yuqal dikatakan la yamassu khairahu tidak boleh menyentuh tidak akan menyentuh khairuhu akan kebaikan Al-Quran illa man tahhara illa man tuhhira kecuali orang yang disucikan man yaumal qismati di hari pembagian anis syaqawati dari kecelaka uyuqal katakan la yafhamu lataifahu tidak akan paham akan makna-makna detailnya Al-Quran kecuali man tahhara yang mensucikan man sirrahu akan hatinya man anil kaun dari selain Allah wa yuqalu al-mutahhirun sarairuhum dan dikatakan apa makna al-mutahhirun orang-orang yang mensucikan akan hati mereka an ghairihi dari selain Allah yuqalu illa al-muhtarimuna lahu kecuali orang-orang yang menghormati kepada Al-Quran al-qaimuna yang menegakkan bihaqqi akan hak Al-Quran yuqalu dikatakan illa man tahhara bima'is sa'adati kecuali orang yang tahhara mensucikan man dengan air kebahagiaan keselamatan summa bima'ir rahmah kemudian dengan air rahmat intaha fil lataif telah selesai Al-Qushairi qaulul Qushairi di dalam kitab Al-Lataif.